Halo anak-anak dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Welcome back to my channel. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan secara singkat mengenai kerajaan Mataram Islam. Ini dalam bidang pemerintahan, kerajaan Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1586 sampai 1755 atau selesai ketika terjadi perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu selanjutnya raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram Islam ini yang pertama adalah Panembahan Senopati tahun 1586 sampai 1601, selanjutnya diteruskan oleh Sunan Hanyokroowati 1601 sampai 1613, lalu Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 sampai 1645, lalu Amangkurat I 1645 sampai 1677, Amangkurat II 1677 sampai 1703, Amangkurat III 1703 sampai 1705, Pakubuwono I 1705 sampai 1719, Amangkurat IV 1719 sampai 1726, lalu Pakubuwono II 1726 sampai 1742, dan yang terakhir Amangkurat V 1749 sampai 1788. Nanti ketika Amangkurat V ini terjadi gonjang-ganjing gitu ya, dia dikenal dengan Sultan Kuning, terjadi geger pecinan gitu ya. Dan akhirnya nanti Pakubuwono naik tahta lagi dan selanjutnya mendirikan keraton Kesultanan Surakarta gitu. Panembahan Senopati itu pernah membantu Sultan Hadiwijaya dalam menaklukkan Arya Penangsang. Akhirnya ketika Panembahan Senopati ini berhasil mengalahkan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya itu memberikan hadiah sebuah wilayah yang bernama Hutan Mentawai. Hutan Mentawai ini saat ini dikenal menjadi Yogyakarta. Dulu pusat pemerintahan pertama kerajaan Mataram Islam itu di Kota Gede, begitu ya, dipimpin oleh Panembahan Senopati. Lalu nanti pusat kerajaan Mataram Islam ini berpindah-pindah dari Kota Gede ke Kerto, ke Pleret, ke Kartosuro, dan terakhir ke Surakarta ketika terjadi geger pecinan saat itu. Lalu dalam bidang sosial, jadi kehidupan sosial kerajaan Mataram Islam ini bercorak feodal, di mana pejabat kerajaan merupakan tuan tanah dan rakyat umumnya merupakan penggarap lahan, penggarap tanah gitu ya. Sistemnya feodal. Tapi kalau dalam sistem pemerintahannya masih bersifat monarki, bersifat kerajaan secara turun-temurun gitu. Lalu seperti apakah wilayah kekuasaan kerajaan Mataram? Jadi wilayah kerajaan Mataram Islam ini sangat luas, yaitu meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat gitu. Artinya sebagian Jawa Barat itu tidak semuanya, hanya separuh saja, karena pada saat itu Banten itu belum bisa ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam, jadi yang dikuasai hanya Pahariangan saja. Dalam bidang ekonomi seperti apa? Jadi kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam itu bersifat agraris ya, pertanian gitu ya. Jadi hasil lautnya itu tidak seberapa karena letaknya di pantai selatan gitu ya, yang terkenal dengan ombaknya yang sangat tinggi karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, sehingga tidak strategis, tidak efektif jika dibangun pelabuhan untuk bongkar pasang muatan hasil kelautan dan lain sebagainya gitu. Sehingga sampai saat ini Yogyakarta itu belum memiliki pelabuhan gitu ya, karena letaknya kurang strategis di pantai selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Lalu apa saja peninggalan kebudayaan Mataram Islam ini? Yang pertama adalah Masjid Kota Gede, lalu selanjutnya Kompleks Makam Imogiri sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Selanjutnya ada Keraton Kesunanan Surakarta ya. Di Keraton Kesunanan Surakarta itu sebelum pecah dalam perjanjian Giyanti itu dibangun oleh Pakubuwono II. Jadi Pakubuwono II ini memindahkan kekuasaan dari Kartosuro ke Surakarta. Dulu namanya Salah, daerah Salah, sekarang dinamakan Solo atau Surakarta gitu. Setelah membangun Keraton Surakarta, akhirnya nanti terjadi perjanjian Giyanti dan akhirnya terpecahlah menjadi dua bagian, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Baik, demikian anak-anak secara singkat tentang kerajaan Mataram Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.